Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika SMP kelas 9 bersama saya M. Sahabuddin. Pada pembelajaran kali ini akan dibahas tentang persamaan kuadrat. Yang pertama adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C anggota bilangan real. A, B, C disebut koefisien persamaan kuadrat. Contoh, 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0. Koefisien persamaan kuadrat A sama dengan 2, B-nya 7, C-nya sama dengan 3. Yang kedua, 3X kuadrat dikurangi 5X ditambah 2 sama dengan 0. Koefisien persamaan kuadrat adalah A sama dengan 3, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan 2. 3, negatif 5, dan 2. Kemudian, X kuadrat dikurangi 8X sama dengan 0. Koefisien persamaan kuadratnya adalah A sama dengan 1, B sama dengan negatif 8. C-nya karena tidak ada, maka sama dengan 0. Kemudian yang keempat, persamaan kuadratnya 12 dikurangi 2X kuadrat sama dengan 0. Koefisien persamaan kuadrat A sama dengan negatif 2, B-nya karena tidak ada X-nya, B itu bilangan koefisien di depan variabel X. Maka karena tidak ada, maka B sama dengan 0. Dan C sama dengan 12. Menyelesaikan persamaan kuadrat. Penyelesaian persamaan kuadrat adalah nilai X sehingga persamaan kuadrat itu menjadi benar. Penyelesaian persamaan kuadrat disebut juga akar-akar persamaan kuadrat. Jika P kali Q sama dengan 0, maka kemungkinannya adalah P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Contoh, tentukan penyelesaian persamaan 2X dikurangi 3 dikalikan dengan X ditambah 5 sama dengan 0. Penyelesaian. Sesuai dengan prinsip jika P, Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0, maka 2X dikurangi 3 dikalikan X ditambah 5 sama dengan 0, berarti 2X dikurangi 3 sama dengan 0, atau X ditambah 5 sama dengan 0. Jika 2X dikurangi 3 sama dengan 0, maka 2X sama dengan 3, X sama dengan 3 per 2. Untuk X sama dengan negatif 5, maka X sama dengan negatif 5. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 per 2 dan X sama dengan negatif 5. Artinya kalau X 3 per 2 dan X sama dengan 5 kita masukkan ke persamaan awal, maka benar hasilnya sama dengan 0. Contohnya, saya ambil yang pertama 3 per 2. 2 kali 3 per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Dikurangi 3 sama dengan 0. 0 dikalikan bilangan apa saja, maka hasilnya 0. Untuk X sama dengan negatif 5 kita masukkan. Negatif 5 tambah 5 sama dengan 0. Maka 0 dikalikan bilangan apa saja, maka hasilnya sama dengan 0. Jadi benar. Kemudian, contohnya, faktorkanlah bentuk kuadrat berikut. Yang pertama, 3X kuadrat dikurangi 9X. 3X kuadrat dikurangi 9X, kita keluarkan. Ini ada 3X kuadrat, ada 9X. Di sini antara 3 dan 9, faktornya adalah 3. X kuadrat dan X faktornya adalah X. Jadi yang kita keluarkan adalah 3X. Sehingga 3X kuadrat dibagi 3X sama dengan X. 9X dibagi 3X sama dengan 3. Jadi 3X dikalikan X dikurangi 3. Ini memfaktorkan, faktorkanlah ya. Kemudian contoh lagi. X kuadrat dikurangi 16X. Sama dengan X ditambah 4, X dikurangi 4. Ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Kita punya aturan bahwa jika A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka hasilnya A ditambah B dikalikan A dikurangi B. X kuadrat ditambah 5X yang C ya. X kuadrat tambah 5X dikurangi 24 sama dengan, nah, kita urai menjadi X dikurangi 3 kali X ditambah 8. Nah, kita cek di sini. Jadi min 3, negatif 3 dikalikan
ditambah 8 sama dengan 5, sama dengan B. Kemudian negatif 3. Negatif 3 kali 8 sama dengan negatif 24 sama dengan C-nya nih. C-nya sama dengan negatif 24. Jadi, untuk lebih cepatnya ini, carilah dua bilangan jika dikalikan. Jika dikalikan sama dengan min 24, jika dijumlahkan nanti sama dengan 5. Jadi, maka bilangannya adalah min 3 dan 8. Jadi, min 3 kali 8 sama dengan min 24. Min 3 tambah 8 sama dengan 5. Yang D. 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12. Sekarang yang pertama ya, yang C itu A-nya 1. Sekarang yang B, A-nya tidak sama dengan 1. Yaitu 3. Maka kalau kita urai, 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12. Yang 3x kita urai menjadi 3x kali x. Sedangkan yang min 12 diketahui negatif 12 kita urai menjadi negatif 4 dan 3. Nah, kemudian kita masukkan ke 3x dikurangi 4x ditambah 3. Ini kita ambil. Negatif 4 sama 3 kita masukkan ke sini. Lalu kita cek, ada istilah perkalian dalam, ada istilah perkalian luar. Ini namanya perkalian dalam. Kita cek sekarang. Yang depan sudah betul, 3x dengan x. Nah ini, 3x dengan x, kita masukkan ke sini. 3x, maksudnya x. Yang min 4 dan 3 kita masukkan di sini. Tapi ini belum tentu benar, anak-anak. Kemudian kita cek dulu, benar apa enggak? Nah, ada istilah perkalian dalam. Negatif 4 kali x sama dengan negatif 4x. Kemudian perkalian luarnya, ini perkalian luar namanya 3x dikalikan 3 sama dengan 9x. Kemudian kita jumlah. Negatif 4x ditambah 9x sama dengan 5x. Nah, jumlah perkalian dalam perkalian luar ternyata sama, yaitu sama dengan 5x. Nah, kalau sudah seperti ini, maka pemfaktoran seperti ini sudah benar. Kalau tidak benar, tidak menghasilkan 5x seperti ini, maka itu salah. Nah, sekarang menyelesaikan persamaan kuadrat. Ini kesimpulan dari yang tadi. Jika memfaktorkan bentuk kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A sama dengan 1, maka X kuadrat tambah BX tambah C kita urai menjadi X tambah P, X kali B. Nah, kemudian kita keluarkan ya. X dikalikan X ditambah Q, ini X dikalikan X tambah Q, yang ini P dikalikan Q X ditambah Q. Sehingga ini X kali X kuadrat, X kali Q X, P kali X PX, P kali Q sama dengan PQ. Sehingga bentuk kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C menjadi X kuadrat ditambah P plus Q, X ditambah PQ. Ini yang tadi. Jadi P tambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Kemudian untuk yang A-nya tidak sama dengan 1, maka diurai seperti ini. Jadi AX kuadrat kita urai, kemudian C kita urai. Ini hasilnya ditaruh di sini. Sama yang ini. Kemudian yang C, pemfaktoran dari C diurai, ditaruh di sini dan di sini. Kemudian dicek perkalian dalamnya berapa, perkalian luarnya berapa, dijumlah. Kalau sudah benar hasilnya sama dengan B, berarti sudah benar pemfaktorannya. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 24 sama dengan 0. Penyelesaian. 3x kuadrat dikurangi 12x sama dengan 0. Ini ada 3x kuadrat, ada 3, ada 12. Maka FPB-nya adalah 3. Faktor persekutuan terbesarnya 3. X kuadrat dan X dikeluarkan X. Maka 3x kuadrat dibagi 3x sama dengan X. Tinggal X ya. Dikurangi. Juga dikurangi. 12x dibagi 3x sama dengan 4. Berarti 3x kuadrat dikurangi 12x sama dengan 0. Berubah menjadi 3x. Dikalikan x dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini sudah kembali ke bentuk yang tadi. Jika P kali Q sama dengan 0. Maka P-nya yang 0 atau Q-nya sama dengan 0. Berarti kalau 3x dikalikan x dikurangi 4 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 0 atau x dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga 3x sama dengan 0, maka x sama dengan 0. 3 kali berapa sama dengan 0, maka x-nya 0. Atau x dikurangi 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 4. Jadi akar-akarnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Contoh kedua. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0.
penyelesaian. E kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, ini bentuk selisih 2 kuadrat. Jadi, X ditambah 5, X dikurangi 5. Ini X kuadrat, 25 itu sama dengan 5 kuadrat. Berarti X dikurangi ditambah 5, X dikurangi 5. X ditambah 5 sama dengan 0, maka hasilnya sama dengan negatif 5. X dikurangi 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Jadi akar-akarnya adalah X dikurangi negatif 5 dan X sama dengan 5. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Penyelesaian. X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Cari bilangan. Kalau dikalikan sama dengan min 24, kalau dijumlah sama dengan negatif 5. Maka bilangannya adalah 3 dan negatif 8. Jadi kalau 3 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 5, 3 dikalikan negatif 8 sama dengan negatif 24. Jadi, X ditambah 3 sama dengan 0, atau X sama dikurangi 8 sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Atau X dikurangi 8 sama dengan 0, maka X sama dengan 8. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 3,8. Jadi kalau himpunan penyelesaian, maka berbentuk himpunan. Contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Penyelesaian. 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Maka 3x kita urai menjadi x kuadrat diurai 3x kali x. Dengan min 12 diurai menjadi min 4 dan 3. Dicek perkalian dalamnya. Nah, negatif 4 dikalikan X sama dengan min 4X. 3X dikalikan 3 sama dengan 9. 9X dikurangi 4X sama dengan 5X. Sudah betul. Jadi, 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Atau X ditambah 3 sama dengan 0. Maka, 3X sama dengan 4. Jadi, min 4 ya. Negatif 4 kita pindah kanan jadi 4. Maka, X sama dengan 4 dibagi 3. Kemudian, X ditambah 3 sama dengan 0. Maka, X sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,4/3. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 8 tambah 2x dikurangi x kuadrat. Ini hanya bentuknya terbalik anak-anak. Nah, caranya supaya mudah maka kedua ruas kita kalikan negatif 1. Sehingga menjadi x kuadrat yang negatif x kuadrat min x kuadrat menjadi x kuadrat plus 2x menjadi negatif 2x, 8 menjadi negatif 8. 0 dikalikan min 1 tetap 0. Nah, kemudian kita urai. Cari bilangan kalau dikalikan sama dengan negatif 8, dijumlah sama dengan min 2. Maka bilangannya adalah 2 dan min 4. 2 kali min 4 min 8. 2 dikalikan ditambah negatif 4 sama dengan negatif 2. Jadi, X ditambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. X dikurangi 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 4. Negatif 2,4. Bisa dipahami anak-anak? Demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Silakan kalian simak berulang-ulang video ini sehingga kalian paham. Kemudian setelah paham, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Nah, jika kalian menganggap bahwa video ini sangat bermanfaat bagi kalian, silakan kalian like dan subscribe. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.